Salam belajar teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyajian fungsi. Pada video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan ya apa itu fungsi dan komponen-komponennya, dan saya sudah memberikan contoh penyajian fungsi dengan diagram panah. Tapi tentunya kalian ingat ya, bahwa penyajian fungsi ternyata tidak hanya yang diagram panah, tiba-tiba lompat ke rumus fungsi. Apa itu? Nah, pada video ini saya akan menjelaskan. Di video sebelumnya saya punya contoh, misalkan ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Kemudian ada himpunan B, anggotanya min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian nih. Oh iya, lupa aturannya. F ini aturannya adalah ditambah 1 ya. Tapi kadang keterangan ini tidak tertulis, hanya ditulis F begitu saja. Tapi sama saja maknanya. Nah, di sini kita ingat kembali komponen-komponennya ya, bahwa domain dari fungsi f adalah 1, 2, 3. Jadi f ini memasangkan 1, 2, 3 dengan ringnya atau hasilnya adalah, ringnya f adalah 2, 3, 4. Kamu perhatikan bahwa penyajian fungsi dengan diagram panah itu sederhana sekali, mudah sekali. Tapi ada keterbatasannya, yaitu misalkan kita ingin memasangkan himpunan yang lebih besar anggotanya atau lebih banyak anggotanya. Misalkan kita ingin memasangkan A, itu adalah anggota himpunannya adalah himpunan bilangan real. Nah, nanti akan seperti apa ya? Terus B juga himpunan bilangan real. Masih ingat ya himpunan bilangan real ya? Bilangan real adalah semua bilangan yang kita ketahui itu masuk dalam himpunan bilangan real. Gimana cara kita menyajikan itu? Kalau kita tulis dalam diagram panah tentu akan kesulitan. Nggak bisa kita menulis semua bilangan yang kita ketahui dalam satu lingkaran yang mungkin kalau kita terbatas hanya satu kertas ini saja. Nah, makanya ada penyajian lain yang namanya adalah notasi fungsi. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih ingat ya. Jadi misalkan kita punya fungsi f ya, dia memetakan dari A ke B. Jadi hanya seperti ini saja, f memetakan atau memasangkan A ke B. Terus lah Bu, aturan pemasangannya bagaimana? Aturan pemasangannya itu akan terlihat dari rumus fungsi. Rumus fungsi yang seperti apa? Jadi ya, misalkan tadi kan A anggotanya adalah bilangan real. Misalkan salah satu anggota bilangan real ini ya, misalkan X diwakili oleh X. X ini anggota bilangan real, biasanya ditulis seperti ini. Ini simbol elemen ya, atau anggota. X anggota bilangan real, atau dalam hal ini X adalah anggotanya A, maka di sini X oleh fungsi F, tadi di sini kan F-nya ditambah 1 ya, kita gunakan aturan yang sama. X oleh fungsi F dipasangkan dengan bilangan dirinya ditambah 1, maka di sini ditulis X tambah 1. Sehingga misalkan kita punya bahwa anggotanya R ini tadi ya, itu adalah 1 seperti di sini. Berarti kita ingin memasangkan F memasangkan 1 dengan siapa? Ini X berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh, 1 dipasangkan dengan 2. Sama seperti ini, 1 dipasangkan dengan 2. Terus F3 berarti 3 tambah 1
dia dipasangkan dengan 4. Oh, berarti 3 oleh fungsi f itu dipasangkan dengan 4. Nah, kalau dengan cara seperti ini, kita akan lebih bebas lagi. Misalkan kita pengen tahu f 5000 itu dipasang atau 500 itu dipasangkan dengan berapa? 500 tambah 1 yaitu 501. Berarti nanti 500 akan dipasangkan dengan 501. Itu adalah kelebihan dari notasi fungsi. Lah, notasi fungsi ini tadi bisa kita tulis secara lengkapnya adalah seperti ini. Yang awalnya adalah kalau di diagram panah kita hanya menuliskan seperti ini ya. Misalkan ini R dipasangkan oleh B, ini B, ini R, ya seperti ini F, aturannya adalah ditambah 1, itu bisa kita rubah menjadi F, ya memasangkan A ke B dengan Fx sama dengan X tambah 1. Nah, ini itu sudah mewakili diagram panah seperti ini. Itu hanya dalam bentuk tulisan seperti ini, sehingga akan memudahkan kita dalam penulisan. Demikian penjelasan tentang notasi fungsi.